Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our channel. Selamat datang kembali di channel kita, yaitu kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Pada tayangan kali ini, kita akan membahas mengenai imperatif. Imperatif ini sebetulnya cukup mudah untuk dipahami. Nah, dalam pembahasan kali ini tentu saja kita akan memberikan banyak contoh dan pemaparan-pemaparan yang bisa menambah pemahaman untuk Anda. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai saja. So today we are going to talk about imperatives. In bahasa Indonesia, imperative is known as kalimat perintah. Nah, kita mulai saja. Untuk imperatives ini berada di unit 2 di web www.pabambang.club. Apa itu imperatives? Apa pengertian dari imperatives? Mungkin selama ini banyak yang bertanya, apakah imperatives atau kalimat perintah itu? Nah, imperatives itu atau kalimat perintah adalah ungkapan yang digunakan untuk menyuruh orang lain. Menyuruh orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa imperatives ini kalau digunakan pada saat yang tidak tepat, maka akan kedengarannya lancang atau kasar. Nah, imperatives ini bentuknya sangat sederhana karena dia hanya menggunakan kata kerja bentuk dasar. Seperti kita ketahui, kata kerja itu banyak bentuknya. Ada yang to, misalkan to play, ada kata kerja bentuk dasar play, ada kata kerja untuk orang ketiga plays, ada kata kerja berakhiran ing playing, dan past participle played. Nah, dalam imperatif ini yang digunakan sangat sederhana, yaitu kata kerja base form atau bentuk dasar, misalkan play. Sekali lagi, artinya dalam imperatif tidak akan ada kata kerja yang berawalan to, kemudian berakhiran s, berakhiran ing, dan berakhiran ed. Yang kedua, dalam imperatif ini, subjek atau pelakunya adalah implied, artinya tidak dituliskan. Dengan ini dimaknai bahwa subjek adalah orang yang sedang diajak bicara atau orang yang sedang diberikan perintah. Misalkan ada imperatif yang berbunyi jump into the pool. Nah, kalimat jump into the pool itu tidak dimulai dengan subjek, tapi dimulai dengan kata kerja dasar yaitu jump. Contoh yang lain adalah give me the book. Give me the book juga tidak dimulai dengan subjek, tapi dengan kata kerja give. Nah, bentuk kata kerja dasar yang digunakan dalam imperatif ini memiliki banyak fungsi atau makna. Yang pertama, imperatif digunakan untuk memberikan perintah atau commands atau order. Jadi kita menyuruh atau memerintahkan orang lain. Contohnya stop, stand up, sit down, open page 51. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua, makna dari imperatif adalah untuk memberikan arah atau give direction, atau ketika kita sedang memberikan suruhan dalam resep masakan. Ini contohnya dalam memberikan direction, belok kanan, turn right. Dalam resep, tambahkan sejumlah gula, add some sugar. Turn right, add some sugar. Yang ketiga, makna imperatif bisa juga bermakna request.
seringkali digunakan kata tambahan yaitu please, baik itu di depan atau di belakang. Jadi contohnya slow down please atau please slow down, seperti itu. Sedangkan yang keempat, makna dari imperatif adalah memberikan advice atau suggestion, saran. Misalkan contohnya adalah don't cross the street. Kita perhatikan bahwa imperatif ini adalah bentuk negatif, di mana sebelum cross the street kita tambahkan do not yang kita singkat sebagai don't. Kemudian yang kelima, fungsi imperatif juga bisa memberikan warning, memberikan peringatan. Misalkan ada kabel yang terkelupas, takut nyetrum, Anda bisa bilang don't touch that. Atau kalau kita lihat di buku, ada perintah atau warning yang berbunyi never put hot water. Dan yang keenam, imperatif juga bisa digunakan untuk mengundang seseorang atau to invite someone. Contohnya, come to my house at 4 o'clock, please. Itulah beberapa fungsi atau makna dari imperatif. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita harus memahami juga kadang-kadang imperatif ditambah kata lain seperti kata always atau never. Misalkan always remember, selalu ingat. Never forget, jangan lupa. Ya, bisa seperti itu. Kemudian kita harus selalu pahami bahwa imperatif menggunakan kata kerja bentuk dasar, kemudian subjeknya itu tidak ditulis, lalu bisa menggunakan kata please baik di depan atau belakang. Kemudian imperatif juga memiliki sejumlah fungsi, serta untuk membuat negatif imperatif bisa menggunakan kata don't. Nah, baiklah semuanya. Selanjutnya kita akan lihat kembali variasi atau bentuk-bentuk imperatif yang lain. Nah, imperatif itu adalah sekali lagi komen ya, bersifat komen atau suruhan. Dan kadang-kadang juga kita tidak ingin kedengaran kasar dengan komen itu, maka kita soften, kita perhalus komen tersebut. Nah, bisa menggunakan kata please, 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 atau thank you, thank you, thank you, atau juga ungkapan yang lain. Mari kita lihat ungkapan apa saja. Nah, konsep dari imperatif kalau kita ulang kembali, yang pertama tadi adalah komen atau suruhan. Contohnya sit down, be quiet, stop doing that. Yang kedua, imperatif yang berbentuk negatif, kita bisa tambahkan don't, seperti don't sit on that chair atau don't be late. Kemudian untuk menunjukkan sedikit kesopanan atau kesopanan kepada imperatif ini, kita tambahkan please, seperti sit down please, try the food please. Selanjutnya, mungkin juga dalam imperatif ini kita ingin ada kesan kebersamaan atau together. Kita menyuruh tapi seolah-olah kita mengikutkan diri kita sendiri. Contohnya adalah dengan kata let us. Nah, let us ini sering kita singkat menjadi let's. Misalkan, let's try to be on time. Mari kita selalu tepat waktu. Atau dengan ungkapan lain, why don't you tell the truth? Nah, asalnya tell the truth, ngomong sejujurnya. Bisa juga kita mengatakan why don't you tell the truth? Kenapa kamu nggak ngomong sejujurnya? Kemudian selanjutnya bisa juga imperatif ini panjang ya, berbentuk kalimat kompleks. Ya, misalkan menggunakan kata just, misalkan just wait for me there, please. Nah, nanti akan ada contoh-contoh imperatif yang menggunakan just ya depannya. Kemudian mungkin juga ada ungkapan yang berbunyi close the door if you wouldn't mind. Jadi kita tambahkan if you wouldn't mind, artinya jika Anda tidak keberatan.
Nah, kemudian imperatif juga ada yang berkesan formal. Nah, misalkan yang formal itu ada kata-kata everybody stand up, ya seperti itu. Atau misalkan kita tidak tahu kepada siapa kita menyuruhnya, kita bisa mengatakan somebody call the ambulance, misalkan seperti itu. Atau misalkan do sit down, sebetulnya sit down saja cukup, tapi untuk terkesan formal dan terkesan menegaskan, kita bisa menambahkan do, ya do sit down, atau mungkin mind the baby. Nah, sebelum Anda melanjutkan, sekali lagi saya minta Anda untuk mengulang lagi apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya dari berbagai slide yang sudah kita tampilkan sebelum Anda mengerjakan latihan-latihan. Oke, nah nanti setelah ini kita akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan latihan 6 atau formatif 6 berupa hangman. Ini cukup mudah karena itu adalah mencari arti kata dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kemudian formatif 7 adalah berupa crossword, ya, berupa teka-teki silang ya bentuknya, tapi ada juga pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian formatif 8 adalah scramble. Scramble itu artinya kita menebak sebuah kata tetapi huruf-hurufnya kita sajikan secara acak. Kemudian formatif 9 ini adalah reading, membaca, dan juga listening, mendengarkan. Di sana ada bacaan dan juga ada bacaan teks yang diucapkan oleh seseorang serta pertanyaan yang diucapkan. Jadi pertanyaannya berbeda. Di sini tidak kita tulis tapi kita bunyikan berupa suara orang membaca. Nah, karena ini untuk formatif 9 bentuknya adalah short answer, jawaban pendek, tugas Anda adalah menjawab kalimat jawabannya di sebuah kotak. Biasakan mulai dengan huruf besar atau huruf kapital dan akhiri oleh titik. Kemudian Anda perhatikan juga tidak ada tanda seru atau tanda tanya. Dan yang terakhir adalah formatif 10, yaitu berupa kuis. Anda silakan mengerjakan kuis. Ini kuisnya spesial karena di sana banyak movie clips yang bisa Anda pelajari. Akan ditayangkan movie clip sebanyak 2 kali, ya. Kemudian tugasnya adalah menulis apa yang diomongkan speaker atau pembicara pada movie clips itu yang berupa imperatif. Sekali lagi jawabannya berupa short answer. Tugas Anda adalah mengetik di kotak yang disediakan. Kemudian jangan lupa mulai dengan huruf kapital, akhiri dengan titik. Kemudian tulis dengan ejaan yang benar. Misalkan don't Anda tulis DON, T, let's Anda tulis LET, S, ya. Jangan lupa tanda bacanya yang benar. Demikian penjelasan singkat ini. Selanjutnya saya harapkan Anda untuk menyimak penjelasan teknis mengenai pengerjaan formatif yang kita sediakan di video yang terpisah. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.